Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Lingga Kusmala Dewi, 2. 03 111 304, 2. Aisyah Rahma Pratiwi, 2. 03 111 306, 3. Triumu Lailatul Khair, 2. 03 111 310, dan saya sendiri Alwi Hanifuddin Akwam, 2. 03 111 308, akan mempresentasikan makalah yang berjudul Materi Pendidikan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. 1. Surat Luqman ayat 12-19 menggunakan analisis isi atau konten analisis untuk menemukan penjelasan secara rinci tentang ayat 12-19. Surat Luqman mengenal metode pendidikan untuk anak yang harus dilakukan oleh orang tua. Penulis hanya memaparkan hasil analisis tafsir yang bersifat tahlili dengan menggunakan ayat-ayat terkait sebagai penjelasannya. Hikmah atau rasa syukur. Pada ayat 12 surat Luqman ini menjelaskan terkait hikmah. Kelompok ayat-ayat ini menguraikan tentang salah seorang yang bernama Luqman yang dianugerahi oleh Allah hikmah, yaitu berupa rasa syukur untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka yang merugi ialah dirinya sendiri, dan tidak sedikit pun merugikan Allah. Kata hikmah telah disinggung makna dasarnya ketika menafsirkan ayat di atas. B. Pendidikan Tauhid. Terdapat pada surat Al-Luqman ayat 13 menjelaskan tentang pendidikan Tauhid. Yang pertama diberikan Luqman kepada anaknya adalah peletakan pondasi dasar ketauhidan, yaitu penanaman keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid merupakan pusat segala usaha dan tujuan dalam setiap amal dan perbuatan. Orang tua perlu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya tentang apa yang dapat memberikan manfaat di dunia dan di akhirat. C. Pendidikan syariat termaktub dalam surat Luqman ayat 17 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Luqman ayat 17. Ayat tersebut langsung menyebutkan kata sholat sebagai salah satu bentuk syariat atau ibadah yang harus diajarkan kepada anak oleh kedua orang tuanya. D. Pendidikan akhlak. Islam mengajarkan bahwa akhlak tidak dapat dipisahkan dengan iman, sebab iman merupakan pengakuan hati dan akhlak sebagai pantulan iman pada setiap perilaku dan ucapan. Sebagaimana firman-Nya surat Luqman ayat 18 dan 19 yang artinya pada ayat 18, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan pada ayat 19 yang artinya, dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Quran surat Luqman ayat 18 dan 19. E. Kewajiban anak. Seorang anak patut dan wajib berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana orang tua yang sudah melahirkan, merawat, dan membesarkannya. Tidak dibenarkan bagi seorang anak untuk mendurhakai kedua orang tuanya, sebab mendurhakai keduanya merupakan dosa yang sangat besar setelah dosa syirik, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Luqman ayat 14 dan 15. 2. Surat Ar-Ra'd ayat 2 dan 3. A. Sains sosial dan eksakta. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 2 dan 3, ayat ini memperbincangkan realitas alam semesta yang dapat disaksikan manusia. Hal itu meliputi langit yang dibangun tanpa tiang, matahari dan bumi yang beredar pada porosnya. Demikian pula fenomena alam yang terdapat di bumi, yang meliputi bumi yang terbentang di atasnya gunung yang berfungsi untuk mengokohkan bumi tersebut. Jika dilihat dari aspek bidang kajian pengetahuan, maka jelaslah
Ayat 2 dan 3 tersebut berbicara tentang ilmu-ilmu sosial dan eksak. Bahkan lebih spesifik lagi, ayat 2 dan 3 ini juga berbicara tentang astronomi, geografi, ilmu pertanian, dan pertanahan. Yang ketiga, surat Al-Hujurat ayat 13. Ada beberapa versi yang membahas tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Di antaranya adalah, pertama, ayat ini diturunkan tentang Abu Hindun. Inilah yang dituturkan oleh Abu Daud dalam kitab Al-Marasil, Amr bin Utsman dan Kasir bin Ubaid, tafsir Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, tafsir At-Tabari. Takwil firman Allah, Khabirun Alim. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah, hai manusia, memiliki ilmu tentang orang yang paling bertakwa di antara kalian di sisi Allah, dan orang yang paling mulia di sisinya. Allah memiliki pengetahuan tentang kalian dan kemaslahatan kalian, juga perkara kalian lainnya dan perkara makhluk lainnya, dan perkara makhluknya selain kalian. Oleh karena itu, bertakwalah kepadanya, sebab tidak ada satupun yang tersamar atasnya. 2. Tafsir Al-Qurtubi. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam tafsir Al-Qurtubi membahas 4 masalah, yakni khalaqnakum min dzakarin aw untha. Pertama, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Adam dan Hawa. Kedua, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan makhluknya dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ketiga, Allah menciptakan makhluknya dari persilangan laki-laki dan perempuan, bernasab-nasab, bermarga-marga, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Keempat, sekelompok ulama generasi pendahulu berpendapat bahwa janin itu terbentuk dari sperma laki-laki jantan saja. Janin itu berkembang di dalam rahim ibu dan mengambil darah yang ada di sana. Kesimpulan dari rangkaian pembahasan tadi dapat diketahui bahwa terdapat nilai-nilai pendidikan yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti halnya tentang keislaman yang terdapat dalam surat Luqman ayat 12-19, tentang sains dan ekstata dalam surat Ar-Ra'du ayat 2-3, dan tentang sosial humaniora yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Hal tersebut membuktikan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk dan landasan dalam pendidikan, terutama dalam pendidikan Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.